Halo pendengar, selamat datang di podcast Berolah Rasa bersama Farel di sini yang akan menemani kegiatan kalian. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik selalu dan tetap penuh semangat ya. Kali ini, gue akan membahas tentang overthinking. Overthinking adalah memikirkan sesuatu hal secara berlebihan. Orang yang mengalaminya akan berpikir terlalu jauh dan mengkhawatirkan hal-hal yang belum pasti terjadi di esok hari. Atau karena memikirkan masa lalu, entah itu sebuah peristiwa, penyesalan, kegagalan, dan yang paling sering adalah memikirkan tentang seseorang, iya nggak? Itu paling sering sih, yakin. Lalu, saat memejamkan mata, di pikiran kalian terbesit sesuatu hal, dan malah dipikirkan, entah itu kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi di masa depan, atau yang sudah menjadi penyesalan di masa lalu. Kalian gak sadar, ternyata telah memikirkannya selama setengah jam, 1 jam, 2 jam, lalu keterusan akhirnya kalian insomnia. Ketika insomnia, pasti lapar, karena tenaganya dipakai mikir. Biasanya, langsung masak mie instan. Setelah matang, kalian makan dan mengambil kembali handphone kalian. Lalu menonton video random di YouTube. Ayo, ngaku pasti gitu kan? Ya kalau nggak nonton video yang random di YouTube, kalian nyetel lagu yang menye-menye. Kalau kalian sobat ambiar, tentunya Didi Kempot pasti diputer. Favorit dong ya, pasti favorit. Serius deh, walau kalian nggak terlalu paham artinya, feeling bluesnya pasti tetap kalian rasain. Apalagi kalau paham liriknya. Duh, dalam banget deh. Ambiar dah ambiar. Atau overthinking di lain waktu, yaitu pada saat kalian tidak melakukan kegiatan apapun. Sebenarnya sih ada yang bisa dijadikan kerjaan, seperti tugas kampus, beresin kamar deh kalau enggak. Tapi emang posisinya lagi diem gak ngapa-ngapain juga. Nah, kejadiannya hampir sama. Tiba-tiba ada hal yang lewat di pikiran yang secara gak sadar, jadinya kalian memikirkannya. Ketika situasinya lagi dengerin playlist lagu, pas lagi galau-galau gini nih, gak sengaja keputar lagu yang relate sama apa yang sedang dipikirinnya. Jadi makin menjadi deh itu galau-melaunya. Terus ganti malah ke playlist yang lagu galau semua. Biar makin dalam kali ya. Biasanya mereka yang sedang overthinking ini cenderung hanya memikirkan saja, tetapi tidak memikirkan solusinya. Atau mungkin bisa saja sudah mentok nyari solusi karena udah terlalu capek otaknya untuk memikirkannya. Kalau yang suka dengerin lagu, pasti langsung memutar lagu favoritnya atau nyari instrumen lofi yang relaxing gitu. Pasti sambil mikir, ini enjoy sih. Setelahnya, overthinking ini akan berefek kepada hari-hari kalian. Kalau yang overthinking sebelum tidur, keesokan harinya pasti kalian tidak produktif karena akan mengantuk sepanjang hari. Pengennya tuh rebahan sambil main sosmed. Mood banget deh pokoknya, katanya mah pasti mood banget gitu. Di sosmed malah mantengin story doi atau postingan doi dipandang-pandang terus tuh foto. Malah makin menjadi deh kalau kayak gitu mah. Rasanya bakal males ngobrol, bercanda sama kawan kalian yang biasanya bikin rame di kelas, malah diem tanpa suara. Jadi 3L deh pokoknya mah. Lemah, letih, lesu gitu bawaannya. Dan merasa hari-harinya tuh membosankan banget. Overthinking ini sebenarnya general, bisa tentang apapun. Tetapi khusus untuk muda-mudi yang sedang diombang-ambing dalam bahtera asmara, cilah. Mereka akan sering memikirkan tentang perjalanan asmara mereka. Mereka ini nih, yang kalau lagi berantem sama doinya, pengennya curhat, tetapi ketika dikasih masukan atau saran, malah dibantah. Gak akan mempan deh. Kalau dinasihatin, susah masuknya pokoknya. Gak bakal mempan. Susah orang yang lagi di mabuk asmara tuh susah. Mereka yang berantem, tapi malah kita yang capek gitu. Capek nasihatinya, capek dengerinnya juga. Ya, tapi teman gimana gitu kan. Ya itu seninya deh pokoknya mah. Oke,
Kita lanjut ke ciri-ciri ketika kalian sedang mengalami overthinking. Yang pertama, masalah yang tengah dihadapi tidak terlepas dari pikiran, selalu kepikiran terus-menerus, sekalipun kalian ingin tertidur. Itu sebabnya overthinker biasanya mengalami insomnia atau sulit tidur. Yang kedua, ketakutan dan kekhawatiran atas apa yang belum tentu terjadi. Ya, istilahnya kecemasan yang berlebihan deh. Yang ketiga, mempunyai percaya diri yang rendah, serta penuh keraguan-raguan dalam mengambil keputusan atau melakukan sesuatu hal. Yang keempat, overthinker cenderung hidup dengan banyak penyesalan. Orang tersebut percaya bahwa dirinya akan melakukan kesalahan yang sama. Jadi, kegagalan dan kesalahan ia rasa akan terulang kembali. Dari yang udah gue bahas, kebanyakan sisi negatif dari overthinking. Tapi, menurut gue, ada juga sisi positifnya. Jika dilakukan dengan maksud tertentu, dan di waktu yang tepat dan durasinya, kalian batasi sendiri. Kalian bisa menjadi kreatif. Kalian bisa banget mendapatkan suatu ide yang brilian ketika overthinking. Entah itu ngerjain tugas, makalah kan, bingung nyusunnya, tapi ketika udah dipikirin matang-matang, kalian bisa mengerjakannya. Atau mau bikin ini kayak bikin itu, atau mungkin melanjutin skripsi yang sudah tertunda sekian lama. Kalian juga dapat tahu kemungkinan yang akan terjadi dari sisi baik maupun buruknya. Sisi baiknya, kalian gunakan untuk goals atau tujuan, sedangkan sisi buruknya, kalian hindari. Istilahnya, kalian udah punya bayangan baik atau buruknya dari hal yang akan kalian jalani. Nah, mungkin begitu menurut gua sisi positifnya. Kan gak fair aja gitu, ketika kita ngomongin suatu hal hanya dari sisi negatifnya saja. Gitu. Selanjutnya, cara mengatasinya. Setiap orang memiliki masalah masing-masing, dan setiap orang juga akan memiliki cara untuk mengatasi masalahnya dengan caranya sendiri. Nah, ini gue bakal sharing tentang cara mengatasinya. Mungkin tidak semua poin yang gue sampaikan cocok dengan kalian, hanya beberapa poin saja. So, yang pertama, mengalihkan perhatian dari sumber kekhawatiran. Maksudnya, ketika overthinking mulai kumat nih, kalian dapat melakukan sesuatu hal yang dapat mengalihkan fokus kalian. Misalnya, bermain game, keliling kota di sore hari, tapi ini asik sih sumpah. Bergerak deh minimal, atau bersepeda. Berlari juga boleh, tapi jangan lari dari kehidupan, oke? Atau apapun deh kegiatannya yang dapat kalian lakukan. Yang penting harus positif, ingat harus positif kegiatannya. Setidaknya kalian dapat rehat sejenak dari sumber kekhawatiran kalian. Syukur-syukur kalian tenang jadinya. Tapi jangan dilakukan ketika lagi kerja atau belajar di kelas ya. Kalian harus bisa membagi waktu. Kalian harus mencari waktu yang senggang. Tetap harus melakukan kewajiban kalian terlebih dahulu, oke? Yang kedua, keluar dulu dari internet dan sosial media. Mungkin sebagian dari kita berusaha mencari penenangan dengan membuka internet atau sosmed. Tapi informasi di timeline terlalu banyak. Dan kebanjiran info-info terbaru akan membuat otak kamu yang udah overthinking ini semakin kewalahan, semakin capek. Kurang baik saja rasanya jika kalian sudah overthinking malah membaca berita di internet. Internet akan memakan kekhawatiran kalian. Jadi, tahan keinginan untuk melakukan aktivitas online dulu ya. Hindari sosial media. Sosmed merupakan sarangnya perbandingan sosial. Apa coba yang kalian lihat? Pasti timeline liburan atau mesra-mesraan teman kalian dengan pasangannya. Yang itu semua fana sebenarnya. Banyak banget cerita atau drama di balik postingan following kalian itu. Itu semua akan membuat kalian merasa semakin terpuruk. Di sosmed itu yang dibagikan hal-hal yang baik terkesan sempurna. Seperti tempat makan, tempat liburan, atau tempat kencan.
Padahal di balik itu, ya mereka sama aja kayak kalian. Mereka punya masalah. Selain itu, hindari dulu membaca berita-berita online. Hal lain yang biasa dilakukan orang adalah membaca berita. Kadang meskipun kita tidak mencarinya, notifikasi di Android atau lewat di timeline, atau yang di-share di grup keluarga, judulnya biasanya membuat kita tertarik untuk membukanya. Clickbait gitu sih biasanya. Seringkali yang muncul itu berita buruk, perang, bencana, penyakit, politik. Rata-rata memberikan tentang masalah yang bikin kita ikut-ikutan untuk memikirkannya. Padahal gak nyampe gitu, otak kita tuh gak terlalu paham gitu kan. Tapi malah ikut kepikiran gitu kan. Padahal bukan porsi kita untuk memikirkannya. Ya, jadi malah makin capek. Makanya kalau bisa hindari sosmed dan hindari dulu baca berita-berita online. Setelah kalian tenang, baru kalian bisa mengakses keduanya. Oke, yang ketiga, cari kegiatan yang menenangkan. Overthinking juga dapat diredakan dengan melakukan aktivitas yang menenangkan pikiran, jiwa, dan raga. Kalian bisa melakukan meditasi, olahraga, mendengarkan musik yang rileks, atau lofi gitu, instrumental relaxing gitu, atau menghirup aromaterapi. Dan kalau memungkinkan dari segi waktu, biaya, sekalian aja kalian liburan. Entah itu ke tempat wisata atau jelajah alam. Itu worth it untuk meredakan kecemasan atau kekhawatiran kalian. Seneng-seneng pokoknya lepaskan semuanya. Balik lagi ke kota, balik lagi ke rutinitas harus udah plong. Gitu. Yang keempat, tanamkan pikiran bahwa kamu gak perlu jadi sempurna. Kebanyakan overthinking terjadi karena ingin semuanya sempurna. Jadi perfeksionis dan memiliki pencapaian tinggi memang bagus. Tapi harus diingat bahwa kebanyakan mikir dan mempertimbangkan saja akan menghambat kalian untuk mewujudkannya atau meraihnya. Harus diingat bahwa good enough is fine. Jadi cukup bagus juga hal yang baik. Toh gak semua orang akan memperhatikan dengan terlalu detail. Kecuali itu orang memang nyinyir kerjaannya atau iri ke kalian. Nah, itu baru tuh kesalahan kecil aja pasti diomongin, pasti diungkit-ungkit, pasti dibesar-besarin. Hindari deh orang-orang itu, jauhi deh. Jauh-jauh, jangan berteman sama mereka, jangan. Tanamkan di dalam diri kalian bahwa progres dan berkembang akan membuatmu jadi lebih baik. Kalaupun gagal, itu gak masalah, coba lagi. Seenggaknya kalian sudah mencoba. Apresiasi diri kalian. Give self-reward buat diri kalian. Ketika sudah melakukan kegiatan yang baik, sesuatu hal yang positif, kasih reward buat diri kalian. Ketika gagal, jangan menyalahkan diri kalian. Sayangi diri kalian, semangati juga diri kalian. Oke? Jika kalian merasa rasa semangat kepada diri kalian kurang, rasa sayang kepada diri kalian kurang, mungkin kalian butuh seseorang yang dapat memberikan semangat, memberikan rasa sayang, perhatian, kenyamanan. Mungkin. Jadi sabar dulu aja kalau memang membutuhkan sosok seperti itu. Sabar dulu, optimis pasti akan menemukannya. Bakalan menemukan yang terbaik. Oke? Sabar, semangat. Oke, semangat. Lanjut, memaklumi kekurangan dan kesalahan. Overthinking bisa datang dalam berbagai bentuk. Beberapa di antaranya adalah terlalu keras mengkritik diri sendiri, menyalahkan diri sendiri atas kesalahan di masa lalu, atau belum memaafkan orang yang udah berbuat jahat dan menyakiti kalian. Ya istilahnya belajar legowo lah kata orang Jawa, lapang dada gitu. Ya harus bisa menerima dan memaafkan. Biar gak ada yang ganjil di dalam hati, lebih plong deh ruang di dada. Bagaimanapun, kita hanya manusia biasa yang pernah melakukan kesalahan, yang memiliki kekurangan. Jadi, maafkanlah diri sendiri dan biarkan dirimu berusaha berubah menjadi lebih baik. Belajar dari kesalahan.
Karena dosen terbaik adalah pengalaman. Bukankah kesalahan dan kejadian pahit itu bisa membuat kamu menjadi lebih bijak dan semakin kuat? Selanjutnya, berikan waktu khusus untuk overthinking. Kalau overthinking ini muncul berkali-kali, bakal susah beraktivitas deh. Terus mengalihkan perhatian dengan bermain game atau liburan terus-menerus bisa bikin kalian tidak produktif juga. Kapan cari uangnya buat liburan lagi, isi tabungan, nyelesain tugas atau skripsi biar cepat lulus ya kan? Jika dirasa intensitas overthinking sudah terlalu sering, itu tandanya kalian perlu menyisihkan waktu dalam sehari untuk overthinking dan merasa khawatir sepuasnya. Bahasa ambiarnya mah, los kabeh dah. Pokoknya mah nangis jadi-jadinya. Tapi perlu diingat, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Harus secukupnya. Yang penting sesak di dalam dada atau yang ganjil di dalam dada itu udah bisa plong. Itu udah cukup. Tapi ingat, nangis dan sedihnya jangan berlarut-larut. Oke? Di waktu overthinking ini, biarkan kalian berpikir berlebihan sepuas-puasnya. Jangan melakukan hal lain, seperti main handphone atau aktivitas lainnya. Kalian introspeksi diri sendiri, tetapi waktunya harus tetap dibatasi. 15-20 menit saja itu udah cukup. Jika waktunya sudah habis, kalian harus udah siap kembali ke aktivitas sehari-hari kalian dan harus fokus lagi. Yang ketujuh, nongkrong sama teman. Ketika bertemu teman, pasti rasanya beban pikirnya itu plong, gak ada beban gitu. Pasti bakal tertawa ngakak, apalagi temennya yang receh gitu kan. Aduh, yang sefrekuensi itu ngakak banget sih asli. Saling bercerita panjang lebar, menertawakan hidup, menertawakan kisah gitu kan. Tapi nyari temennya yang asik, jangan yang ngajak ngadu kesedihan atau kepedihan. Jawabannya tuh kayak gini, ih, lu mah masih mending lah gua, bla 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 bla. Atau, ya elah gitu doang, nih gua lebih parah. Itu gak asik banget men, temen kayak gitu, gak enak untuk diajak sharing. Mending, saran gua, cari temen yang lain yang lebih asik dari dia. Serius deh, biar kalian nongkrongnya enjoy, oke? Yang terakhir, yang paling sering gua lakukan, yaitu menuliskan kekhawatiran gua. Kalau mengalihkan perhatian aja gak cukup atau gak berhasil, maka tulislah kekhawatiran kalian pada selembar kertas atau note HP. Otak kalian tuh sebenarnya udah penuh. Layaknya metode memindahkan memori internal ke eksternal. Nah gitu. Jadi menuliskan apa keluh kesah kalian yang ada di otak dituangkan ke dalam kertas. Metode ini ngurang-ngurangi beban yang ada di otak kalian. Biar space untuk mikir kegiatan yang lebih positif atau hal yang lebih positif itu ada gitu loh. Contohnya gini deh, misalnya ini contoh yang paling sederhana. Ketika kalian kepikiran tentang perkataan atau perlakuan seseorang yang masih nggak bisa kalian terima, ketika ingat itu kalian nyesek, bikin overthinking kan? Nah, maka dari itu tuliskanlah sedetail-detailnya apa yang dia katakan, seperti apa kejadiannya, perasaan waktu itu gimana, apa yang bakal kalian katakan seandainya kalian dapat memutar waktu. Pokoknya, tuangkan apapun yang ada dalam pikiran kalian ke dalam kertas itu. Cara ini mungkin cocok buat kalian yang gak bisa curhat ke orang lain atau bisa curhat tapi ke orang-orang tertentu saja. Mungkin situasinya gini, ketika kita ingin curhat dengan orang itu tapi belum ada waktu yang pas gitu buat ketemu. Nah, lebih baik yang ada dalam pikiran itu dituangkan ke dalam kertas. Kalian tulis sedetail-detailnya biar pikiran kalian juga plong. Overthinking adalah sesuatu hal yang gelap dan berantakan. Jika terjebak di dalamnya, kalian hanya melihat suatu masalah dari satu sudut pandang saja dan sudut pandang yang sempit. Sementara pikiran negatif itu terus membombardir emosi kalian. Menuliskannya ke dalam kertas akan mengurai gelap dan berantakan itu. Setelah menuliskannya ke dalam kertas, kalian dapat membacanya berulang-ulang kali. Dengan membaca berulang-ulang kali, kalian akan mendapat sudut pandang yang lain dalam melihat masalah tersebut. Sudut pandang ini tidak akan keluar
Jika masalah tersebut hanya kalian pikirkan saja tetapi tidak dituliskan. Menuliskan hal-hal tersebut di dalam kertas juga membuat berangkas bagi pikiran negatif kalian. Jadi pikiran tersebut tidak akan muncul lagi di kepala kalian. Kurang lebihnya seperti itu yang dapat gue bagi ke kalian. Gak kerasa udah sekitar 20 menit gue nemenin kalian. Mungkin cukup sekian yang dapat dibahas tentang overthinking ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Salam hangat, sampai berjumpa pada episode berikutnya. Peace.